Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa channel YouTube Al Hidayah Akhlaqul Karimah rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, nikmat panjang umur kepada kita sehingga kita dapat menyaksikan, menikmati channel daripada YouTube kami ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di hari ini bermanfaat, terlebih khusus untuk hidup dan kehidupan kita, mengisi hari-hari kita selama bulan Ramadan ini. Di hari kiamat, yaitu hari yang luar biasa, huru-hara yang dirasakan oleh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang luar biasa panasnya, huru-hara. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia di waktu itu dalam keadaan hufatan uratan, dalam keadaan bertelanjang kaki dan bertelanjang seluruh badan. Matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia, itu berbagai macam tingkat amal ibadahnya itu akan menentukan apakah nanti dekat dengan matahari, apakah jauh dengan matahari. Itu tergantung kepada amal ibadahnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, ada beberapa golongan yang mendapat kenaungan nanti di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah 7, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nantinya di padang mahsyar akan dapat kenaungan daripada kenaungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di padang mahsyar tersebut tidak ada yang dapat menaungi kecuali kenaungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin, kata ulama, itu innama ju'ilal imam yuqtada bih. Imam itu dijadikan itu untuk diikut. Oleh karena itu, imam itu sebagai figur yang paling besar terhadap ikutan apa yang diikuti oleh makmum orang yang di belakangnya. Baik itu imam, pemimpin dari skala besar, ataupun yang namanya imam itu dari skala kecil. Baik itu besar dari segi pemerintahan, baik itu besar imam dari segi agama, ataupun imam dalam rumah tangga, hatta orang sebagai imam bagi diri sendiri. Imam yang adil adalah pemimpin bagi diri secara luas ataupun yang secara kecil tadi, baik dari segi pemerintahan, agama, keluarga, ataupun diri sendiri. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'in sebagai rakyat, sebagai pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika kita jadi pemimpin, itu nanti akan dipertanyakan nanti apa waktu kita menjadi pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat kenaungan nanti di padang mahsyar adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang gigih, yang rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu zaman sekarang ini zaman modern, apapun yang kita dapatkan itu dengan mudah kita akses melalui media sosial. Apapun yang kita inginkan di media sosial itu dapat kita telusuri, dapat kita dapati. Nah, oleh karena itu orang-orang yang di zaman sekarang itu diuji dan ditantang, khususnya para pemuda-pemudi kita yang sebagai harapan bangsa, sebagai harapan agama, nantinya sebagai penerus generasi ke depan, itu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar diajarkan, benar-benar diamalkan. Bagaimana beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disembah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebagaimana ucapan Nabi yang dahulu itu, ma ta'buduna min ba'di. Nanti anak cucuku, zuriatku, apa yang mereka sembah ketika nanti aku telah tiada. Nah, ini yang dituntut. Tuntutan ini bagi pemuda-pemuda zaman sekarang.
Kemudian yang ketiga, orang yang dapat kenaungan nanti di padang mahsyar, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Bukan berarti tergantung hatinya di masjid, akan tetapi keinginan hatinya itu ingin selalu mendatangi masjid, ingin selalu mendatangi tempat-tempat yang mana di situ, di tempat tersebut ada majelis ilmu, khususnya secara umumnya. Bayangkan ketika ada seseorang dengan gigih menuntut ilmu, dengan bangganya hati baginda Nabi Muhammad SAW melihat umatnya mengerjakan yang namanya ibadah ke dalam masjid, ke dalam majelis ta'lim, mengerjakan yang namanya ilmu dan ibadah. Kemudian yang keempat, kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang bercintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah, bukan bercintaan karena sepasang kekasih orang yang diharamkan, akan tetapi dua orang laki-laki yang memang karena bercintaannya, karena keredaan yang dituntutnya, karena keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka inginkan. Mereka berkasih-kasihan ketika yang satu mendoakan dengan yang lain, yang satunya lagi mendoakan kedua pada yang lainnya. Itu yang dia inginkan. Itu yang nantinya di padang mahsyar akan mendapat kenaungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kepadanya seorang perempuan yang sangat cantik luar biasa, sangat seksi luar biasa, akan tetapi dia berucap di dalam ucapan mulutnya ataupun hatinya, inni akhafullah, aku takut karena Allah. Seandainya aku melakukan yang namanya perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Ketika aku mengerjakan yang namanya perbuatan yang sedang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takutnya nanti aku akan nanti dapat azab ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dosa. Orang yang dosa jelas neraka. Itu yang dia takutkan. Kemudian yang keenam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah, sedekahnya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Orang yang bersedekah karena Allah, orang yang bersedekah bukan karena ingin pujian. Sampai-sampai ibarat yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, tangan kanan dengan tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikerjakan tangan kanan. Kebaikan yang dikerjakan tangan kanan tidak diketahui oleh yang tangan yang kiri. Artinya apa? Kebaikan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan kepada orang tidak diketahui orang. Bukan karena ingin pujian. Bersedekah silahkan, ingin berimpak di jalan Allah silahkan, akan tetapi jangan sampai sedekah, impak ataupun hadiah yang kita berikan karena ingin pujian. Karena maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Amal ibadah apapun jenisnya, terlebih khusus sedekah yang kita kerjakan bukan karena Allah, yatim pasti sempurna. Wa maka li ghairillahi yanhadim. Apapun pekerjaan ataupun ibadah yang dikerjakan bukan karena Allah, yanhadim, pasti akan hancur. Kemudian yang terakhir, seorang laki-laki, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, dia sendiri, dia tidak ingin ramai-ramai, dia sendirian di dalam kamar ataupun di dalam tempat-tempat yang kosong, tidak ingin ya orang tahu, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, fafadat ainah, matanya selalu berlinang dengan air mata. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala berarti seseorang itu sudah mencakup di dalam hatinya itu makna daripada khauf. Takut karena Allah. Ini yang luar biasa. Takut ibadah itu tidak terterima, bukan membanggakan dengan amal ibadah. Ini orang-orang yang luar biasa, sehingga orang-orang tersebut nantinya akan dapat kenaungan di padang mahsyar. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu
menjadi orang yang ketika yang mengerjakan amal ibadah lillah karena Allah, menjadi pemimpin yang adil lillah karena Allah, menjadi seorang yang menahan daripada godaan perempuan lillah karena Allah. Memang Allah Ta'ala yang memang memerintahkan seperti itu. Kemudian ketika berzikir, ketika bersedekah lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang memerintahkan seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 7 golongan yang nantinya di padang mahsyar akan mendapat naungan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada 7 golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini menerima daripada puasa kita serta amal ibadah kita yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.